Halo gengs, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan-kawanku. Pagi menjelang siang, pagi menjelang semuanya, kita masih beraktivitas di kegiatan kita yaitu di kandang puyuh. Salam ceketer kawan untuk kesempatan di hari ini tentunya, di hari yang terbaik, hari-hari yang harus penuh dengan kesabaran, keikhlasan dalam kita menjalani aktivitas hari-hari kita di kandang ini tentunya. Nah, kita mencoba kali ini ada akun masuk dari siapa ini kok? Payah betul di sini namanya. Pak minta saran pendapat lewat video katanya. Minta saran pendapat lewat video. Untuk saya mau pembelajaran akan membeli bibit yang sudah PST. Pertanyaan saya, Pak, apa itu PST? Terus resiko kalau kita beli PST seperti apa? Bagus sekali ini pertanyaan. PST itu apa? PST pulet itu apa? Yang ditanyakan PST singkatan nggak ngerti kan gitu. Terus kemudian nanti resikonya apa? Nah ini memang harusnya seperti itu kawan. Jadi mungkin kalau kawan-kawan yang ingin mencoba membantu menjawab ya silahkan saja. Karena di sini, duh, HP saya nih dari tadi kelentang-kelenting terus. Jadi di sini kita siapapun yang ingin menyumbang saran ya silahkan agar kita sama-sama ajangnya belajar di sini atau pembelajaran. Nah, PST itu apa? PST itu adalah puyuh siap telur. Jadi puyuh yang sudah siap betelur. Nah, sekarang timbul pertanyaan dari saya. Puyuh siap telur itu di usia berapa? Biasanya kalau PST itu ya sekitar 20 sekitar 30 hari ya. 30 hari itu 30 hari ke atas itu disebut PST karena sudah mendekati akan bertelur ya, masih 2 mingguan sih. Kita berpatokan di 45 walaupun terkadang itu di umur 38, 39 itu sudah ada sebagian yang mulai belajar bertelur. Tetapi kita bikin patokan itu 45 hari lah yang pada umumnya itu sudah mulai belajar bertelur. Nah, PST seperti itu. Puyuh siap telur. Nah, kembali ke pertanyaan yang kedua. Resikonya apa, Pak? Kalau kita beli puyuh PST. Kita bahas di sini, kawan. Kalau PST, puyuh siap telur, artinya puyuh itu sudah besar, dibesarkan di kandang kawan pembibitan, dibesarkan di tempat pembibitan. Nah, di sana situasinya seperti apa? Ya kan? Kandang kanan kiri seperti apa? Kalau kembali ke sering saya sampaikan, puyuh itu kalau orang Jawa bilang titen, Pak. Dia tahu siapa tuan saya, dia tahu siapa yang sering memberikan pakan. Ya setiap kali peliharaan memang ya seperti itu, rata-rata seperti itu. Nah, terus resikonya di mana? Begitu nanti dirawat di sana, ya menggunakan pakan apa nanti ditanyakan, terus nanti kita ada perubahan di pakan apa, cara perubahan pakan seperti apa. Mungkin kalau kawan-kawan pembibitan biasanya sudah paham lah seperti itu. Nah, resikonya ini nanti kalau sudah pindah ke kandang kita, ini perlu adaptasi dulu di wilayah kita, perlu adaptasi dulu di lingkungan kita, di kanan kiri kita. Apakah di kanan kiri kita bising, apakah di kanan kiri kita sepi. Nah, itulah yang terkadang itu puyuh sedikit-sedikit dia mudah stres, dia mudah terkontaminasi dengan lingkungan, dia mudah dia kurang beradaptasi lah dengan lingkungan kanan kiri dan sekitar. Intinya seperti itu. Nah, resikonya apa? Resikonya ya mudah stres. Karena apa? Dia harus adaptasi dulu. Dia harus lama dulu. Dia adaptasi ke sana, adaptasi ke sini, adaptasi dengan kita yang mungkin baru membelinya. Artinya pindah juragan baru. Jadi ya resikonya di situ nanti berkemungkinan itu mudah stres. Lain halnya dengan kita kalau di situ kita beli itu sudah dewasa, baru kecil dari DOQ. Lain halnya dari DOQ, kita memelihara DOQ itu dari anakan. Itu lain halnya, lain soal, lain masalah, lain semuanya di situ. Jadi kalau untuk saran saya ya bukan saran, karena pertanyaan ini tadi PST itu apa, terus kemudian resiko membeli PST itu seperti apa. Ya, bagus yang dipertanyakan resikonya, bukan kok kita keberhasilannya. Jadi kalau kita tanya resiko,
nanti resikonya apa, terus kemudian kita solusinya seperti apa. Kan gitu kan, tentunya kan kita mencari permasalahan yang akan bakal timbul. Kita kaji pahitnya dulu sebelum kita mengkaji manisnya. Nah, itu jadi di situ kita mempelajari itu memang betul. Ini saran yang paling bagus menurut saya. Jadi sebelum kita melangkah, memang kita harus memikirkan dampaknya agar supaya nanti kalau timbul permasalahan seperti ini, kita harus bisa tahu solusinya, kita tahu kendalanya, kita tahu jalan keluarnya. Artinya sekali melangkah kita jangan tanggung untuk mempelajari. Memang semuanya kehidupan penuh resiko, kawan. Jalan aja kalau kita jalan pelan terkadang ditumbur orang. Kita ngebut ya kita ngebut numbur. Kalau nggak numbur ya ditumbur, kan gitu. Kita tidur aja kadang-kadang salah tidur, yaitu bangun tidur leher sakit, ya kan? Kadang kala kita gimana ya? Kalau untuk pandangan orang itu kita memang serba salah dan kita selalu salah gitu loh. Kita punya motor bagus ya diomong ya kita salah, terus kita nggak punya motor ya kita diomong ya kita jadi masalah gitu. Jadi hidup ini ya memang perlu masalah, tetapi kan semuanya itu kan selalu ada jalan di samping jalan, kawan, dan juga selalu ada solusi di tengah-tengah permasalahan, selalu ada jalan keluarnya untuk permasalahan itu. Nah, makanya itu tadi kembali ke pokok permasalahan. Dipertanyakan masalah PST, puyuh siap telur. Itu biasanya memang di usia sekitar 30 hari ke atas. Terus kemudian selain 30 hari ke atas, itu kalau pulet sama Pak, kurang lebih seperti itu juga. Ya kalau masalah resikonya ya tergantung balik-balik lagi ke diri kita untuk perawatannya. Tapi kan yang dipertanyakan kan apabila timbul resiko, resikonya seperti apa? Kan gitu. Makanya saya jawab, kalau untuk resikonya ya boleh dikatakan banyak ya ada, boleh dikatakan dikit ya memang dia ada resiko. Resikonya kalau memang itu puyuh itu ya kembali lagi ke permasalahan awal saya tadi, saya bicarakan tadi. Di kandang sana itu perlakuannya seperti apa, kita nggak tahu. Ya kan? Hari-harinya seperti apa, kita nggak tahu. Terus tiba-tiba kita pindah ke kandang kita, dengan keadaan kandang ini yang mungkin sebelahnya sepi, sunyi, yang mungkin sebelahnya rame, ataukah mungkin sebelahnya mungkin setiap hari itu menghidupkan mesin alat kerja, apakah sebelahnya tuh dengan tukang yang tiap hari ngangeng dengan bunyi mungkin alat-alat pertukangannya, ataukah sebelahnya itu dengan sound system, ataukah sebelahnya dengan orang yang ini, kita kan nggak ngerti. Tetapi kalau puyuh itu kita biasakan di tempat yang bising, maka di situ akan terjadi kebiasaan untuk dia. Puyuh itu saya bilang gini, kalau orang Jawa bilang puyuh itu titen. Puyuh itu tahu kesehariannya di sana seperti apa. Terus ini perubahannya apa. Terus dia masuk di kandang ini yang biasa masuk apa enggak, ini tuan saya apa enggak. Itu kalau untuk puyuh itu titen, ya titen. Makanya seringkali kawan-kawan juga bilang, kalau kita lagi pusing, kita lagi ruwet, kita lagi banyak masalah sama keluarga, yaitu ternak juga berpengaruh. Ternak juga berpengaruh. Tapi kalau berbicara kita masalah apa tadi? Masalah resiko, ya kembali ke perawatan kita. Kita juga di sini juga kembali ke perawatan agar supaya kita memang betul-betul bisa merawat ternak dengan baik itu seperti apa. Kalau memang itu PST ya seharusnya memang kita lebih jeli lagi untuk perawatan agar supaya kita juga lebih detail untuk memikirkan perawatan puyuh supaya perkembangannya bagus, nanti menghasilkan produksi bagus, menghasilkan telur yang bagus. Nah, itu kita sinkronkan di situ. Kemudian yang pada intinya itu adalah supaya puyuh kita itu gimana caranya mensinkronkan, gimana caranya mempercepat adaptasi untuk beradaptasi dengan lingkungan yang ada di sekitar kita, supaya tidak terlalu nantinya tidak terlalu mudah terkejut gitu loh. Kalau dia mudah kagetan, dia terus mudah terkejut, dia mudah stres, dia mudah ini nanti
Yang rugi ya kita sendiri, bukan siapa-siapa. Kita mau nyalain orang nggak bisa, Mas. Kalau kita nyalain orang nggak dewasa, nanti kita malah sulit kita untuk berkembang. Jadi kita belajar dari kesalahan kita, terus kita perbaiki untuk masa depannya, ya. Karena kalau untuk puyuh PST itu yang dipertanyakan ya, sekali lagi yang dipertanyakan oleh kawan ini tadi adalah resikonya, ya, bukan keistimewaannya. Jadi di sini saya nggak membahas keistimewaannya beli PST itu seperti apa. Ya, ini di sini kita tidak membahas. Saya hanya membahas resikonya karena kawan mempertanyakan masalah resiko. Jadi kalau nonton video jangan dipotong-potong, Mas. Nanti nonton video dipotong, di skip-skip, nggak tahu intinya, nggak tahu isinya, terus tahu-tahu komennya itu nggak enak didengar kan, itu kan cara menyikapinya, cara pembelajarannya kan harus kita secara dewasa lah, cara menyikapi permasalahan ini. Ini sekali lagi yang dipertanyakan dengan kawan ini adalah resiko beli PST. Ya seperti itu tadi, karena belum bisa adaptasi ke kandang kita, nah itu perlunya waktu untuk bisa mengadaptasikan ke kandang kita. Karena dari sana kita perlakuannya seperti apa, terus kemudian pakan apa, setiap harinya seperti apa, apakah puyuh itu diumbar di lantai biasa, terus pindah ke sini ke kandang baterai, tentunya kan ada waktu tersendiri untuk bisa adaptasi di lingkungan dan di kandang kita, di wilayah kita, di sekitar kita. Itu ada waktu tersendiri di situ. Ya, sekali lagi ini yang dipertanyakan adalah resikonya. Jadi kami berbicara resiko, terus cara mengatasinya seperti apa, ya itu nanti kita sambung di video selanjutnya karena ya itu tadi, karena ini bidangnya resiko, yang dipertanyakan resikonya ya mudah stres. Nanti kalau mudah stres terus telur mudah pasang surut, akhirnya telur pasang surut gitu. Kadang naik, kadang turun, kadang naik, kadang turun. Nah, itu penyebabnya biasanya dari situ. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat untuk kawan-kawan semuanya dan mudah-mudahan ini adalah salah satu contoh, bukan berarti kita enggak boleh beli PST, bukan berarti kita melarang beli PST, tidak. Karena yang dipertanyakan kawan di sini sekali lagi satu, pertanyaannya, resikonya apa? Nah, itu adalah sebagai gambaran saja. Ya silahkan, monggo disaring, diresapi seperti apa. Kalau pengamatan saya dengan kawan-kawan yang seringkali curhat dengan saya, ya di situ kendalanya, Pak. Salah satunya di situ. Boleh kita beli PST, cuman ya harus secepatnya kita membuat adaptasi puyuh ini agar supaya cepat netralitas dengan keadaan yang ada di sekitar kita. Ya, mungkin hanya itu, kurang lebih. Mohon maaf, tetap semangat untuk para pejuang ndok blirik, para pejuang ternak puyuh, para pejuang recehan semuanya. Tetap semangat, tetap kerjasama, tetap di sini kedepankan untuk pemeliharaan, kedepankan untuk perhatian yang secara detail. Mungkin hanya itu, kurang lebih mohon maaf. Salam ceketer. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.